Tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baluci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke dua jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang, serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun belum menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang kita dapatkan dari wilayah Kabupaten Pangkep tersendiri, yaitu adanya keterangan dari saksi, Saudara Reski, yang merupakan pendaki gunung tadi yang berada di puncak Bulu Saraung, yang menyatakan bahwa pada sekitar pukul 1 itu sekitar pukul 1 itu ada pesawat melintas terbang rendah melalui yang bersangkutan, kemudian tidak lama mendengar suara letusan. Terus yang bersangkutan akhirnya juga setelah beberapa lama dia menemukan beberapa barang-barang seperti plat, kemudian juga ada lambang Garuda yang diindikasi atau diduga merupakan barang-barang yang berasal dari remahan pesawat tersebut. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dari tim gabungan, baik dari Polres maupun dari tim lainnya untuk kejelasan hal tersebut. Kemudian juga warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban dalam tragedi dugaan jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sabtu sore. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan di Jembatan 3 di Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Banjir setinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan Jakarta Utara. Kendaraan pun terpaksa memutar arah dan juga mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut.
Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kos jadinya. Jadi jalan kaki dari kos sampai ke Empo. Ini dari kapan sih Mbak banjirnya Mbak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga kena juga sih kayak gini. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak tadi malam juga membuat Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat terendam banjir. Banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm melumpuhkan jalan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Hujan deras sejak tadi malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading Jakarta Utara sudah tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, sebuah mobil ambulans nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Sejumlah pengendara roda 2 yang tetap nekat menerobos banjir langsung mogok. Sedangkan beberapa pemotor memilih naik ke atas trotoar agar tetap bisa melintas. Banjir juga membuat banyak pengendara roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cempaka Putih tak berani melintas. Jadi dari arah Puncak baru pulang. Dari semalam sih katanya hujan, makanya pas keluar tuh udah nggak bisa lewat. Oh ini mau balik? Mau balik. Banjir. Banjir muncul pertama kali saat dini hari. Buruknya saluran air atau drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Dari Jakarta, Ran Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menerjunkan perahu karet untuk mengangkut warga melintasi banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Unit perahu karet berukuran kecil diterjunkan dan didorong petugas kepolisian secara manual. Warga yang hendak berangkat kerja atau bepergian menaiki perahu agar bisa melintas. Sejumlah warga pun mengaku sangat terbantu sehingga mereka tak perlu berbasah-basah dan terendam air untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Perahu ditarik petugas menempuh jarak hampir 1 kilometer. Tadi naik apa ke sini? Naik bakso, itu sepertinya di Cempaka Putih. Oh, karena Beroperasi. karena banjir ya. Tapi setahu Mbak di sini memang sering banjir atau gimana? Sering banjir. Jadi sekarang gimana nih dengan ada bantuan naik perahu oleh Pak Polisi nih? Sangat membantu. Terima kasih Pak Polisi. Ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama.